Oke Bang, tapi kenapa pembahasan tarif ini sampai ke Kemenko Marves ya? Nah, ini memang menarik. Jadi saya juga ada yang nanya, apa mas segala hal memang diurus oleh Pak Luhut? Bahas uang menarik, Iya. bahas Pak Luhut menarik, ketemu Pak Luhut berbicara eh, gagasan tentang itu. Dan itu masih alternatif-alternatif. Nah, dua hal menarik ketemu, meledak. Sahabat Monitor Indonesia, saat ini sedang hangat diperbincangkan di seluruh tanah air tentang kenaikan tarif masuk Borobudur. Kita akan membincangkan hal yang menarik ini bersama Bang Agustin Paranginangin. Siap. Beliau ini adalah Direktur Destinasi Pariwisata di Badan Otorita Borobudur. Halo, Bung Agustin. Halo, Bang Nenggolan. Salam sehat. Sehat selalu. Yang menarik sekarang, Bang, ini sedang hangat ini, bahwa rencana kenaikan atau sudah naikkah tarif masuk ke Borobudur menjadi 750 untuk wisatawan lokal dan sekitar 1,5 juta, 1,4 untuk wisatawan asing. Jadi terima kasih, ini kesempatan yang baik juga bagi kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya Ya. akan simpang siur informasi di 3 hari terakhir lah ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini ada 4 hari. Oke. Jadi memang kalau kita ketahui Candi Borobudur ini sebagai warisan leluhur ini juga sudah diakui dunia, maka dia masuk UNESCO Global Heritage. Oke. Tentu kita sebagai warisan dunia bertanggung jawab menjaga. Jadi bangsa Indonesia satu sisi beruntung leluhur kita meninggalkan warisan ini, di sisi yang lain keberuntungan ini harus kita implementasikan dalam bentuk tanggung jawab menjaga kelestariannya, sehingga generasi yang akan datang pun bisa menerima tidak kurang dari apa yang kita terima hari ini, kalau bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, karena itu sehari-hari selama ini pengunjung ke candi itu memang cukup besar ya. Nah, 2020 ada pandemi dan setelah pandemi itu sempat ditutup dan pemerintah mulai membuka, tetapi hanya diizinkan sampai taman. Sampai taman. Jadi hari ini kalau kita pergi ke Borobudur maka kita masuk ke kawasan candi, Ya. menikmati candi dari pelataran tamannya. Ke depan ada arahan memang dari teman-teman pelestari kebudayaan, dalam hal ini Kemendikbud, ingin menata bahwa yang boleh naik ke candi itu dibatasi. Kenapa? Ini menjaga kelestarian tadi. Oke. Setelah dihitung maksimum bersamaan itu kira-kira 128 orang secara bersamaan. Dalam satu hari kira-kira 1.200 Satu orang. hari? Satu hari. Oke. Nah, ini bagaimana nih kita membatasinya? Siapa sih yang boleh naik? Ya. Nah, ini yang boleh naik, ini yang sedang diatur sebenarnya ini. Jadi, apakah semua orang boleh naik? Nanti bagaimana membatasi 1.200? Maka tentu teman-teman pengelola sedang menyusun kriteria. Siapa saja sih yang boleh naik? Apakah tamu negara saja? Apakah para cendekiawan researcher saja? Ya. Ataukah anak sekolah saja? Ataukah yang sedang beribadah saja? Ya. Atau bagaimana? Ini banyak variabel. Kemudian setelah mereka naik candi berapa menit sih mereka boleh di atas? Apakah boleh sendiri atau tidak? Bagaimana nanti ketika ada orang yang sudah pernah naik minggu lalu, minggu ini dia pengen naik lagi, padahal ada orang belum pernah naik. Oh, iya. Nah ini tentu ketika ada pembatasan, pasti ada hal-hal baru yang harus diambil solusinya. Nah ini sedang digodok oleh pengelola. Salah satu barrier yang umum itu memang tarif.
Itu barrier yang umum. Oke. Nah, jadi hari ini belum ada kenaikan. Jadi kalau kita besok pagi nih ke Borobudur nih, kita ke Magelang, kita masuk ke taman, cukup 50.000 Bang. 50.000 sampai taman. Sampai taman. Kalau sebelumnya ada pembatasan kuota nggak, Bang? Kalau dulu belum. Baru dimulai sekarang ini? Ini baru direncanakan sekarang ini. Oke. Tapi rencana pembatasan kuota ini sudah ada beberapa tahun yang lalu. Tujuan dinaikkan tarif itu adalah untuk membatasi orang naik ke stupa gitu. Jadi menaikkan tarif ini bukan tujuan. Ini hanya satu variabel dari banyak variabel yang akan digunakan untuk membatasi. Oh. Iya. Jadi ini masih diskusi. Oke. Jadi bukan berarti teman-teman pengelola itu ingin komersialisasi, tidak sama sekali. Ini dalam rangka konservasi, perlindungan. Dalam rangka konservasi Iya. dilakukan pembatasan. Dilakukan pembatasan. Nah, yang mengatur ini siapa aja nih, Bang? Apakah di sini terlibat legislatif atau siapa aja unsurnya itu, Bang? Ini kan teknis. Oke. Teknis yang berwenang memelihara selama ini kan Dikbud ya. Iya. Nah, Dikbud memberikan kriteria jumlah maksimum tadi. Oke. Nah, kemudian pengelola kan existingnya hari ini BUMN. Nah, teman-teman BUMN inilah yang mengajukan proposal. Jadi kira-kira begini, bagaimana begitu? Kalau Abang punya gambaran ujungnya seperti apa kira-kira ini? Apakah tarif yang sekarang dirancang itu bakal ditetapkan atau seperti apa? Ada gambaran, Bang? Yang pertama, pembatasan ini tidak mungkin lagi kita hindari. Wajib ya. Ini sudah wajib hukumnya ini karena teman-teman ini sudah menghitung. Bisa saja kita eksploitasi hari ini Borobudur, kita rame-rame, tapi nanti generasi mendatang nggak, ini kan jadi kita nggak bener kita gitu loh. Jadi kita untuk menjaga agar warisan ini bisa juga terbaca generasi yang akan datang, harus kita batasi. Harus dibatasi. Iya, itulah kajian dari Dikbud. Bagaimana mekanisme mengelola pengunjung yang saya sampaikan tadi, inilah yang harus disusun hari ini menurut saya oleh teman-teman pengelola. Ya tentu nanti dibantu oleh teknologi ya. Jadi bagaimana variabelnya, bagaimana ketika terjadi crossing, ya itu tinggal diserahkan ke teknologi. Yang penting kriterianya bisa diputuskan bersama. Oke. Ya misalnya apakah yang naik itu minimum memahami tentang sejarah Borobudur. Iya. Jadi kalau dia belum paham, ya dia ikut belajar dulu. Jadi kalau kita buat kriteria kan, Anda kalau mau naik candi harus tahu dulu sejarahnya dong. Atau misalnya kita ingin ikut lari maraton nih, Borobudur itu ada Borobudur Maraton. Iya. Tidak mungkin saya besok mendaftar full maraton 42 kilo, nggak mungkin. Jadi pasti ditanya, ini sudah pernah 24 kilo, sudah pernah 10 kilo, kan nggak mungkin tiba-tiba selama ini pun larinya maksimum 2 kilo, daftar 42. Kira-kira nggak mungkin. Nah ini juga banyak variabel itu yang disusun teman-teman. Oke, Bang, tapi kenapa pembahasan tarif ini sampai ke Kemenko Marves ya? Nah, ini memang menarik. Jadi saya juga ada yang nanya, apa Mas segala hal memang diurus oleh Pak Luhut? Jadi Pak, itu kan kita tata negara itu kan ada koordinasi-koordinasinya ya. Itu ada Perpres yang penugasan koordinasi pengembangan kepariwisataan itu di Wapres. Kemudian di bawahnya itu Menko yang membawahi pariwisata itu Menko Maritim. Jadi Kementerian Pariwisata itu kan di bawah Menko Maritim, Pak. Iya, iya. Ada Perpres 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Ketua Dewan Pengarahnya memang ex officio Menko Marves. Menko Maritim. Ya, karena Pak Luhut Menko-nya ya beliau bertanggung jawab mengkoordinasikan. Begitu. Tapi ini kan sebenarnya belum masalah ya, tapi kok udah sampai ke apa di bawahnya kurang siap atau seperti apa, Bang? Enggak, ini kan dalam seperti sampaikan tadi, ini dalam prosesnya kan kita ini brainstorming lah. Jadi sebagai Menko kan beliau menuntut tentu pelayanan terbaik, penataan ini dengan bagus.
Nah, kemudian terlontar, ya kan beliau sampaikan digitalisasi, orang mendaftar harus online. Oh, Eh, integrasikan dengan Peduli Lindungi sebagai contohnya. Oke. Jadi kan kita penduduk kita semua yang vaksin semua sudah ada di Peduli Lindungi. Itu contoh-contoh itu beliau arahkan. Nah, itu salah satunya tarif. Ini masih lontaran. oke. Lontaran, tapi ya lagi-lagi yang namanya Pak Luhut itu apapun menarik. Apapun menarik dibahas. Betul. Kemudian kalau urusan uang kan juga cukup menarik kalau publik, Pak. Iya. Naik harga 1.000, 2.000 atau 3.000, reaksi pasti ada. Nah, dua hal menarik ketemu, meledak dia. Meledak barang. Jadi bahas uang menarik, bahas Pak Luhut menarik, ketemu Pak Luhut berbicara gagasan tentang itu. Dan itu masih alternatif-alternatif, bukan sebuah keputusan. Oke, kalau selama ini Bang, ada penerimaan dari penerimaan negara dari Borobudur? Nah, itu kan memang dikelola oleh BUMN. Iya. Jadi karena penugasan tentu BUMN yang share ke negara. Oke. Kalau otorita ini sendiri, otorita Borobudur ini Bang, apa yang menjadi apa namanya ya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya Bang? Baik, jadi ketika 2014 itu Pak Jokowi melantik kabinetnya, kemudian setelah dicek statistik waktu itu Menparnya berjanji akan menaikkan 2 variabel. Ya. Yang pertama 2 kali lipat kunjungan wisatawan mancanegara kita dari 10 juta ke 20 juta di 2019. Di paralel dengan devisa kita dari pariwisata dari 10 juta ke 20 juta US dollar. Jadi kira-kira satu tamu mancanegara itu lebih kurang 1.000 US dollar. Nah, ini beliau menyusun strategi. Ya. Setelah beliau lihat statistik, ternyata 90% tamu yang masuk ke Indonesia direct flight Ya. itu ada di 3 entry. Oke. Yang pertama Bali, Bali. yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Kepri. Kepri ya. Kepri pintunya Batam Bandara dan pelabuhan dari Singapura kan, Iya. langsung ke Bintan karena di sana ada Lagoy maupun Batam. Oh. Dari 3 ini hampir 40% itu Bali. Maka terlontarlah ide spontan kita harus ciptakan 10 Bali baru. 10 kawasan yang bisa menampung wisatawan seperti Bali. Banyaknya. Karena kalau digenjot 2 kali lipat Bali waktu itu sekitar 4 juta, digenjot jadi 8 juta, nggak mungkin, ada keterbatasan Bali. Iya. Gitu. Jadi harus daerah lain untuk 20 juta ini. Jadi bentuklah waktu itu salah satunya Toba, kemudian ada Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan lain-lain. Ini siapa pengelolanya? Nah, siapa pengelolanya? Ada 3 daerah yang dibentuk badan otoritanya. Misalnya Toba, Iya. Borobudur, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kemudian ada daerah yang dikembangkan oleh swasta melalui kawasan ekonomi khusus, misalnya Mandalika. Nah, itu BUMN kan, bukan negara. Kemudian ada juga di Belitung, di Tanjung Lesung dan lain-lain. Nah, kehadiran pemerintah ini maksudnya adalah untuk mensinkronisasi program, mengkoordinasikan seluruh stakeholder. Tapi dia ini badannya hibrid. Oh. Kalau biasanya pemerintah regulator murni, Iya. hanya menjalankan regulasi, misalnya Kanwil atau balai besar di PU, kan itu balai besar jalan nasional, Iya. balai besar wilayah sungai. Iya. Lah ini dikasih juga aset, Iya. dikasih aset. Jadi dikasih aset, tapi dia tugasnya menjalankan fungsi Kementerian Pariwisata di daerah. Jadi mendorong bertumbuhnya destinasi, mendorong percepatan kesiapan dari ekosistem pariwisata, SDM dan kelembagaannya, serta mempromosikan
destinasi yang sudah ada. Supaya tidak membebani negara dalam jangka panjang, dia diberikan aset kawasan. Misalnya di Toba itu hampir 400 hektar zona otoritanya. Kami di Borobudur itu 300 hektar. Nah, kira-kira pemerintah ini mengatakan ini dalam waktu 5-10 tahun kami kasih APBN, tapi setelah itu optimalisasilah aset yang diberikan ini, tapi kau tetap berfungsi menjalankan fungsi kementerian. Jadi kan tidak membebani. Pola pengelolaan keuangannya lah BLU. Jadi harapan dia Satker bisa menjalankan fungsi tadi Kementerian Pariwisata, tapi tidak lagi minta anggaran ke pusat ke depannya. Nah, selama 2 tahun kita pandemi, Bang, berarti terganggu dong ini apa? Terganggu, capaian ini terganggu. Terganggu ya. Target ini terganggu. Kalau target kan 5 tahun pertama itu mestinya sudah mulai ada investasi, sudah mulai ada kelihatan ini terganggu. Oke. Baik, sahabat TMI Podcast, demikian perbincangan kita tentang Borobudur dan tarifnya. Kita berharap ada keputusan segera dari pemerintah dan keputusan itu membuat wisata domestik kita tetap berjalan dengan baik. Makasih, Bung Agustin. Makasih, Bang. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya.